Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah kirim beberapa sumber menarik ya soal tradisi ziarah makam keramat di Indonesia. Ini kan fenomena budaya dan spiritual yang udah tua banget ya. Akarnya bahkan katanya sampai era Jawa Hindu. Betul sekali. Jadi ini praktek di mana ya makam tokoh penting atau petilasan itu dianggap punya nilai keramat gitu. Nah, dengan masuknya Islam, tradisi ini mengalami akulturasi kuat. Jadi bagian penting dari praktek keagamaan. Khususnya bagi teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sekarang ya berkembang jadi wisata religi juga. Yang menarik nih dari sumber-sumber Anda, kayaknya tradisi ini nyimpen semacam paradoks gitu. Di satu sisi, motivasi orang ziarah itu kan dalam ya. Mendoakan almarhum, terus ingat mati, memento mori itu. Tawasul juga mencari berkah lewat perantara orang soleh. Nah, tawasul itu dia. Tapi di sisi lain seperti yang Anda soroti juga, ada isu soal validitas sejarahnya kan? Tepat. Anda kan prihatin ya, karena riwayat tokoh yang diziarahi itu seringkali cuma bersandar pada cerita lisan aja. Turun-temurun dari kuncen, juru kunci makam. Dan itu susah diverifikasi ya secara fakta? Susah. Kadang beda dari catatan sejarah yang udah mapan. Ini kan ya bisa membingungkan pemahaman sejarah, apalagi buat generasi muda. Belum lagi masalah yang lebih serius yang Anda catat juga, soal makam keramat palsu, sengaja dibuat buat cari untung. Kasus di Ngawi, Mojokerto, Sukabumi itu contohnya ya. Oke. Ini membawa kita ke inti persoalan yang Anda garis bawahi nih. Jadi, materi Anda itu menjelaskan kalau ziarah ini fungsinya ganda, makanya awet. Ada sisi spiritualnya ya, mendekatkan diri pada Tuhan, ingat akhirat. Tapi juga ada sisi sosialnya, mengenal silsilah, mempererat ikatan kekerabatan, komunitas. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, perpaduan antara kepercayaan lama, pra-Islam, sama ajaran Islam, ditambah kuatnya budaya lisan, seperti yang sumber Anda tunjukkan, ini memang bikin ruang buat narasi yang agak susah dilacak ya kebenarannya? Iya, betul. Fokusnya seringkali lebih ke makna spiritualnya, bukan ke akurasi sejarah peristiwanya. Oke. Dan ini versi yang sering diceritakan Kuncen ya. Jaga tradisi lisan, sekaligus pemandu spiritual buat peziarah kayak Anda. Bahkan, mereka juga punya tugas penting, meluruskan niat peziarah supaya nggak jatuh ke syirik, menyekutukan Tuhan. Oke. Jadi perannya krusial. Betul. Tapi ya itu, keterbatasan sumber sejarah tertulis di banyak tempat, terus di sisi lain, narasi lisan Kuncen ini kuat banget otoritasnya. Nah, ini yang menciptakan celah. Celah, oke. Dan celah ini, seperti yang Anda khawatirkan tadi, yang bisa dimanfaatkan oknum ya? Sayangnya begitu. Oknum pembuat makam palsu untuk keuntungan ekonomi. Wah, ini jelas meresahkan ya. Bukan cuma soal duit, tapi bisa mengaburkan sejarah leluhur kita juga. Iya, sumber Anda juga nyinggung sih soal upaya penanganannya. Ada kerangka hukumnya. Oh ya, gimana tuh? Sebut bisa kena. Secara administratif juga ada verifikasi, kayak izin pemakaian tanah makam atau IPTM. Tapi itu sifatnya reaktif ya, biasanya. Baru bertindak kalau udah ada kasus gitu. Seringnya begitu, makanya perlu solusi yang lebih proaktif mungkin ya. Lantas jalan keluarnya gimana nih menurut materi Anda? Kayaknya arahnya ke kolaborasi ya? Anda tepat sekali, sumber-sumber ini menekankan solusinya memang dikerjasama banyak pihak. Harus melibatkan lembaga arsip kayak ANI, terus Dinas Kebudayaan Pariwisata di daerah. Akademisi juga ya? Iya, akademisi sejarah, budaya, komunitas pegiat sejarah juga penting. Dan, nah ini, jangan lupakan para kuncen dan tokoh agama setempat. Oke, jadi tujuannya semacam validasi sejarah bareng-bareng gitu ya, tapi tetap hati-hati. Dan keyakinan masyarakat, hasilnya didokumentasikan, mungkin digitalisasi biar gampang diakses. Sekaligus buat ningkatin literasi sejarah Anda dan publik. Menarik. Akademisi dan komunitas bisa bantu isi kekosongan narasi sejarah lokal yang katakanlah terverifikasi gitu ya. Benar. Sementara kuncen, dengan otoritasnya itu, bisa diajak kerjasama, biar fakta sejarah bisa masuk ke panduan mereka. Saya jadi kepikiran, ini penting banget ya melibatkan Kuncen supaya fakta sejarah itu nyambung sama panduan ziarah tanpa menghilangkan roh spiritualnya. Itu dia kuncinya. Jadi kalau kita simpulkan nih, ziarah makam keramat ini kan warisan budaya yang kaya banget ya.
tempat bertemunya spiritualitas dan adat istiadat. Sangat dalam maknanya di Indonesia. Betul. Tapi ya itu tadi, tantangan soal akurasi sejarah di tengah kuatnya lisan dan ancaman makam palsu itu nyata. Jadi kuncinya ya di upaya bersama tadi, verifikasi yang cermat tapi tetap hormat pada nilai-nilai masyarakat. Sambil kita semua termasuk Anda terus mengasah cara berpikir kritis terhadap narasi-narasi yang beredar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda juga. Mengingat peran penting kuncen dan tokoh agama, terus antusiasme komunitas juga kan biasanya tinggi soal ini. Kira-kira gimana ya cara paling efektif buat melibatkan mereka secara aktif dalam upaya dokumentasi dan edukasi sejarah yang akurat ini? Supaya warisan budaya kita ini terjaga otentisitasnya, sekaligus bisa memperkaya pemahaman kita semua. Nah itu mungkin pertanyaan buat kita renungkan bersama.